Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kita bertemu dalam renungan harian keluarga GMI Sabda Kehidupan Kamis 7 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bangunkan kami dalam keadaan yang sehat, dan hari ini Tuhan kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pagi hari ini, berkat rohani dalam Tuhan, yang diambil dari Efesus pasal 1 ayat 1-6, tapi kita fokus pada ayatnya yang ketiga saja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengenakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Setiap orang percaya kepada Yesus harus mempunyai pemahaman bahwa Allah Bapa telah memberikan berkat-Nya kepada kita melalui karya Yesus Kristus. Berbicara berkat, pemahaman kita berorientasi pada materi, kesehatan, dan hal-hal lainnya. Namun, makna dari berkat sangatlah luas. Bukan hanya berkat secara materi, tetapi ada berkat secara rohani. Paulus berpesan kepada jemaat Efesus, ada 3 berkat rohani yang diperoleh dari Allah Bapa. Pertama, dipilih untuk tetap kudus dan tak bercacat. Paulus ingin menekankan bahwa sejatinya Tuhan menjadikan manusia itu kudus dan tak bercacat. Allah ingin manusia memberikan hidupnya sebagai korban persembahan yang sempurna dan tak bercacat. Setiap kita dapat menjadi kudus karena anugerah yang kita terima melalui Yesus Kristus, dan menjadi tugas kita untuk tetap menjaga kekudusan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dapat menolong kita untuk dapat hidup berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup kudus. Kedua, dipilih untuk menjadi anak-anak-Nya. Setiap orang yang percaya kepada Allah diangkatnya menjadi anak-anak-Nya. Artinya, umat percaya itu dimasukkan menjadi bagian dari keluarga Allah. Pemilihan manusia dengan pemilihan Allah sangat jauh berbeda. Allah memilih manusia sejak dunia belum dijadikan. Allah memilih manusia, anak-Nya, bukan tanpa sebab. Karena manusia diciptakan Tuhan itu sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Kita semua dijadikan sebagai anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tujuannya adalah agar manusia sebagai anak mampu memiliki hubungan yang dekat dan menceritakan kebaikan Bapanya kepada orang yang belum mengenal Allah. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan, hendaklah kita senantiasa menjaga kekudusan hidup. Sebagai anak, hendaklah kita juga memiliki hubungan yang baik dengan Bapa, dengan mengasihi dan hidup di dalam firman-Nya. Sebagai orang-orang yang berkat-berkat-Nya, hendaklah kita tidak hanya menerima, tetapi juga menyalurkan berkat-Nya melalui hidup, pekerjaan, dan pelayanan kita, agar Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ditulis oleh Pendeta Septian Sembiring, pimpinan jemaat GMI Persiapan Philadelphia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa yang menolong dan memberkati, sehingga kami tetap menjadi pribadi yang menerima berkat rohani di dalam Tuhan, menjaganya bahkan melakukannya. Amin. Pokok-pokok doa kita hari ini, yang pertama berdoa agar kita tetap menjaga kekudusan hidup sebagai anak Tuhan. Yang kedua, bangsa Indonesia dalam kedamaian dan kesejahteraan, khususnya situasi politik Indonesia pasca pemilu 2024. Lalu yang ketiga, pelayanan dan penjangkauan bagi kaum muda, remaja di gereja-gereja lokal, khususnya ketika mereka dalam menghadapi peperangan rohani di tengah zaman sekarang ini. Yang keempat, program pengadaan kantor GMI Wilayah 2, proses pembangunan dan dana. Tuhan memberkati dan menolong kita sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas dan kehidupan kita. Shalom, Badan Keanggotaan dan Evangelisasi GMI Wilayah 2.